memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita tentang mengasihi adalah satu tema yang tidak habis-habisnya kita pelajari dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau jujur, kita harus mengakui bahwa sampai dengan hari ini kita masih gagal untuk mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian, saudaraku? Karena kita tidak mempelajari bagaimana cara Tuhan mengasihi. Padahal firman-Nya sudah berkata seperti ini, bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kegagalan kita di mana? Di dalam memahami arti kata Allah yang sedemikian mengasihi kita. Yesus Kristus yang sedemikian mengasihi kita. Sedemikian itu seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak saudara mengenal cara Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, kita belajar dari suatu ayat yang sangat spektakuler. Dicatat dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Dikatakan begini, Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ada banyak kata kerja yang di sini yang dilakukan. Satu, menarik. Lalu dikatakan, aku mengangkat. Lalu dikatakan, aku membungkuk. Menarik, mengangkat, membungkuk. Demikianlah aku mengasihi mereka. Apa maksudnya? Tuhan mengasihi kita, yaitu dengan kasih yang melayani. Tuhan Yesus memberikan kita gambaran tentang kasih yang melayani. Setiap kali kesempatan dia berkumpul dengan murid-murid, dia selalu melayani, memberi mereka makan, membuatkan sarapan bagi mereka. Kasih itu melayani. Adakah pada kita kasih yang melayani atau kasih basa-basi? Yang kedua, saudaraku, apa yang Yesus lakukan? Sekarang kita lihat di dalam Yesaya 49. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Apa artinya? Tuhan mengasihi kita dengan kasih ikatan batin. Tuhan mengasihi kita dengan sebuah ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh apapun, seperti ikatan antara ibu dan anak. Kasih yang seperti ini, seperti sering kita ucapkan, yaitu kasih ibu sepanjang jalan. Kasih ibu, kasih yang tulus. Demikianlah Kristus Yesus mengasihi saudara. Kasih yang dinyatakan dengan ikatan batin. Tentu saja kita punya ikatan yang sedemikian kuat dengan dia, sebab dia sendiri ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Yang ketiga, bagaimana Yesus mengasihi kita. Sekarang kita melihat Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini sama dengan apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes. Aku mau di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Ini adalah kasih yang penuh keintiman, kasih yang penuh kerinduan, kasih yang bergelora, kasih yang tidak terpisahkan. Dan begitulah Yesus Kristus mengasihi kita. Dan dia berkata, aku menulis engkau di telapak tanganku. Telapak tangannya di bawahnya kemana-mana. Artinya engkau dan aku di bawahnya kemana-mana. Dijagainya, dilindunginya, dirindukannya.
setiap saat. Yang keempat, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sedangkan di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang keempat, cara Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita kasih yang tidak berubah, kasih yang kekal dan abadi. Manusia boleh meninggalkan engkau, gunung, bumi boleh berubah, tapi kasihku kepadamu tidak berubah. Bahkan engkau sendiri boleh berubah. Engkau sendiri boleh berubah setia, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan berubah. Aku tidak akan berhenti. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah berhenti mengasihi saudara. Yang kelima, sekarang kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan berbangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Cara Tuhan mengasihi kita adalah dengan memberikan kasih yang berlumur darah, kasih yang dibungkus dengan darah anak domba Allah, kasih dengan mengorbankan dirinya, kasih yang total sepenuhnya, mengorbankan apa saja yang bisa dia lakukan. 5. Cara Tuhan mengasihi kita, dan dia mau kita pun menghidupinya. Dia mau kita pun mengasihi dengan cara yang sama kepada satu dengan yang lain. Mari teladani bagaimana Kristus mengasihi lewat 5 cara itu tadi. Sekarang engkau tahu betapa dia sangat mengasihimu. Mari tiru, teladani cara dia mengasihi, lalu praktekkan itu untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi dia. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan